Keris sakti dijaga Nyi Blorong. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik hutan lebat, terdapat sebuah legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda ini bercerita tentang sebuah keris pusaka kuno yang dikenal dengan nama Keris Pandu Sukma. Keris ini tidak seperti keris biasa, ia dikatakan memiliki kekuatan luar biasa yang mampu memberikan kekayaan, kekuasaan, dan bahkan kemampuan untuk memanipulasi nasib. Keris Pandu Sukma konon ditempa oleh seorang empu sakti bernama Empu Wijaya, seorang ahli pembuat keris yang hidup ratusan tahun yang lalu. Empu Wijaya bukan hanya seorang pembuat senjata, tetapi juga seorang praktisi ilmu gaib yang mendalami berbagai ajaran mistis. Ia mencurahkan seluruh ilmunya dalam pembuatan keris ini, menggunakan logam langka yang diperoleh dari gunung berapi dan ritual-ritual khusus yang melibatkan pemanggilan roh-roh leluhur. Namun, kekuatan yang terkandung dalam keris Pandu Sukma terlalu besar untuk dikendalikan oleh manusia biasa. Menyadari bahayanya, Empu Wijaya memutuskan untuk menyegel keris tersebut dengan bantuan makhluk mistis yang sangat ditakuti, Nyi Blorong. Nyi Blorong, yang dikenal sebagai penjaga kekayaan dunia bawah, menambahkan segel gaib pada keris tersebut untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar layak yang dapat memegang kekuatannya. Setelah disegel, keris Pandu Sukma disimpan dalam sebuah gua tersembunyi yang dijaga oleh berbagai macam perangkap mistis dan makhluk penjaga. Keris itu sendiri memiliki bentuk yang sangat unik, bilahnya berwarna kehitaman dengan semburat merah yang muncul ketika terpapar cahaya bulan. Sarung keris terbuat dari kayu cendana yang sangat halus, diukir dengan motif ular dan naga yang melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Di sepanjang bilah keris, terdapat pola urat-urat yang menyerupai aliran darah, yang konon merupakan hasil dari pengorbanan darah manusia yang dilakukan selama pembuatan keris. Ketika keris ini dikeluarkan dari sarungnya, aura gelap yang kuat akan terasa, menyebabkan siapapun yang berada di sekitarnya merasa seolah-olah mereka sedang diawasi oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, meskipun terlihat sempurna dari luar, keris Pandu Sukma menyimpan kutukan yang mengerikan. Segel Nyi Blorong yang mengikat kekuatan keris ini membuatnya tak bisa digunakan sembarangan. Mereka yang mencoba menggunakannya tanpa memahami rahasia di balik segel tersebut akan mengalami nasib tragis, mulai dari hilangnya akal sehat hingga kematian yang misterius. Kisah tentang keris Pandu Sukma tersebar ke seluruh pelosok Nusantara, menarik perhatian berbagai pihak, mulai dari raja-raja, bangsawan, hingga kolektor benda-benda mistis. Namun, tak ada satupun yang berhasil mendapatkan atau menggunakan keris tersebut dengan aman. Setiap kali seseorang mendekati gua tempat keris disimpan, mereka akan dihadapkan pada mimpi buruk, penyakit aneh, atau bahkan kematian mendadak. Wirya, seorang pria berusia 50-an, adalah seorang kolektor benda-benda antik dan mistis yang dikenal di kalangan kolektor dan sejarawan. Ia memiliki reputasi sebagai seseorang yang sangat berpengetahuan tentang dunia gaib dan sejarah pusaka-pusaka kuno. Koleksinya mencakup berbagai artefak yang diyakini memiliki kekuatan mistis, mulai dari jimat, patung kuno, hingga keris-keris tua yang diwariskan turun-temurun. Namun, dari semua benda yang pernah ia kumpulkan, satu hal yang selalu menjadi obsesinya, keris Pandu Sukma. Obsesi Wirya terhadap keris Pandu Sukma dimulai sejak masa mudanya. Ketika masih remaja, ia menemukan sebuah buku tua yang tersimpan di perpustakaan desa. Buku itu berisi cerita-cerita rakyat dan legenda-legenda kuno, salah satunya adalah kisah tentang keris pusaka yang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi tersegel oleh Nyi Blorong. Kisah itu begitu memikat hati Wirya muda, membuatnya bermimpi suatu hari nanti dapat menemukan dan memiliki keris legendaris tersebut. Seiring berjalannya waktu, ketertarikan Wirya terhadap dunia mistis semakin dalam. Ia mulai mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu gaib, bertemu dengan dukun, paranormal, dan sejarawan yang memiliki pengetahuan tentang benda-benda mistis. Dari setiap pertemuan, cerita tentang keris Pandu Sukma selalu muncul, memperkuat keyakinannya bahwa keris itu benar-benar ada dan masih tersembunyi di suatu tempat. Dalam upayanya untuk menemukan keris Pandu Sukma, Wirya menghabiskan bertahun-tahun menjelajahi berbagai tempat yang dipercaya memiliki hubungan dengan keris tersebut. Ia pergi ke desa-desa terpencil, memasuki gua-gua tua, dan bertemu dengan orang-orang yang dianggap sebagai penjaga tradisi kuno. Wirya tak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk membeli informasi atau artefak yang dianggap memiliki petunjuk menuju keris yang diidamkannya.
Dalam perjalanan panjangnya, Wirya mengumpulkan berbagai benda yang konon memiliki hubungan dengan keris Pandu Sukma. Ia mendapatkan beberapa jimat yang dipercaya sebagai pelindung segel keris, sebuah peta kuno yang mengindikasikan lokasi gua tersembunyi, dan bahkan sebuah fragmen kecil dari sarung keris yang diyakini berasal dari keris Pandu Sukma. Setiap kali menemukan petunjuk baru, obsesi Wirya semakin dalam. Ia seringkali mengabaikan keluarganya, sahabat-sahabatnya, bahkan kesehatannya sendiri demi mengejar keris tersebut. Obsesi Wirya terhadap keris Pandu Sukma mulai mempengaruhi kehidupannya secara signifikan. Ia sering terjaga hingga larut malam, meneliti manuskrip-manuskrip kuno dan menghubungi narasumber yang dipercaya memiliki informasi penting. Rumahnya, yang dulu penuh dengan benda-benda antik indah, kini lebih mirip sebuah museum mistis yang dipenuhi dengan benda-benda yang berkaitan dengan keris legendaris itu. Ruang kerjanya dipenuhi dengan peta, catatan, dan gambar-gambar gua yang mungkin menjadi tempat peristirahatan terakhir keris Pandu Sukma. Selain itu, Wirya sering mengalami mimpi aneh yang membuatnya semakin terobsesi. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan Nyi Blorong, mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya untuk terus mencari keris tersebut, dan bahkan merasa seolah-olah ia sedang diawasi oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Setiap kali ia bangun dari mimpi-mimpi ini, tekadnya semakin kuat untuk menemukan keris tersebut, meskipun ia mulai menyadari bahwa sesuatu yang jahat sedang mengintai dirinya. Beberapa teman dan kolektor lain memperingatkan Wirya tentang bahayanya terlalu terobsesi dengan benda mistis, terutama keris Pandu Sukma yang terkenal memiliki kutukan. Namun, bagi Wirya, peringatan ini hanyalah hambatan kecil. Ia yakin bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang bisa menaklukkan segel Nyi Blorong dan memanfaatkan kekuatan keris tersebut. Baginya, kekayaan dan kekuasaan yang dijanjikan keris itu sepadan dengan risiko yang harus diambil. Wirya percaya bahwa dengan memiliki keris tersebut, ia tidak hanya akan menambah nilai dari koleksinya, tetapi juga menguasai kekuatan yang tak tertandingi. Bayangan akan kekayaan, kekuasaan, dan penghormatan yang akan datang kepadanya begitu ia memiliki keris itu terus menghantui pikirannya. Ia membayangkan dirinya sebagai pemegang pusaka yang dihormati oleh semua orang, seseorang yang memiliki kekuatan mistis yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Bagi Wirya, keris Pandu Sukma adalah puncak dari semua ambisi dan usahanya selama ini. Untuk mencapai ambisinya, Wirya mulai melakukan penelitian mendalam tentang sejarah keris Pandu Sukma. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menyusuri arsip-arsip kuno, mempelajari manuskrip yang hampir terlupakan, dan berbicara dengan para ahli sejarah dan mistisisme. Dari penelitian ini, Wirya menemukan fakta-fakta mengejutkan tentang keris tersebut. Keris Pandu Sukma, ternyata, pernah menjadi milik raja-raja besar di masa lalu, pemimpin-pemimpin yang dikenal dengan kekuatan dan pengaruh mereka. Namun, setiap raja yang memiliki keris ini, tanpa terkecuali, mengalami nasib tragis. Nasib-nasib ini bukan sekadar kematian biasa, mereka selalu melibatkan kejadian-kejadian yang mengerikan dan penuh misteri. Salah satu pemilik pertama keris Pandu Sukma adalah seorang raja besar dari kerajaan kuno bernama Raja Santika. Di bawah pemerintahannya, kerajaan itu mencapai puncak kejayaannya. Kekayaan melimpah, rakyat hidup sejahtera, dan kerajaan itu hampir tak terkalahkan dalam setiap peperangan. Namun, setelah Raja Santika menerima keris Pandu Sukma sebagai hadiah dari seorang empu misterius, nasibnya mulai berubah. Raja Santika menjadi semakin paranoid dan mulai melihat ancaman di mana-mana. Ia memerintahkan pembunuhan terhadap banyak pejabat tinggi dan bahkan anggota keluarganya sendiri, yang ia curigai berkhianat. Dalam beberapa bulan, kerajaan yang dulu kuat itu runtuh karena kekacauan internal, dan Raja Santika ditemukan tewas di singgasananya, dengan mata terbuka lebar penuh ketakutan, sementara keris itu tergeletak di sisinya, berlumuran darah. Raja berikutnya yang memiliki keris Pandu Sukma adalah Raja Damar, seorang penguasa yang dikenal bijaksana dan adil. Ketika ia mendapatkan keris itu, kekuasaannya semakin menguat, dan kerajaan yang dipimpinnya semakin makmur. Namun, tidak lama setelah itu, sebuah wabah misterius mulai menyebar di seluruh kerajaan. Wabah ini tak hanya menyerang rakyat jelata, tetapi juga melanda istana. Tidak ada tabib atau dukun yang mampu menyembuhkan penyakit itu. Dalam waktu singkat, wabah tersebut menghabisi hampir seluruh keluarga kerajaan, termasuk Raja Damar sendiri.
Ia meninggal dengan tubuh yang membengkak dan menghitam, seolah-olah diracun oleh sesuatu yang tidak terlihat. Keris Pandu Sukma ditemukan tergelincir dari tangannya, seakan-akan tidak ada kekuatan yang sanggup menyelamatkannya. Raja terakhir yang dicatat memiliki keris Pandu Sukma adalah Raja Jayakusuma. Ia adalah seorang raja muda yang ambisius, yang percaya bahwa dengan keris tersebut, ia dapat memperluas wilayah kerajaannya dan menjadi penguasa terhebat sepanjang sejarah. Di bawah pengaruh keris, Raja Jayakusuma menjadi semakin agresif dan kejam dalam pemerintahannya, menindas rakyat dan membunuh siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Namun, tindakan-tindakan kejamnya memicu pemberontakan besar. Para pemberontak yang dipimpin oleh Panglima Perang terpercaya Raja Jayanegara, menyerbu istana dan berhasil membunuh sang raja. Ironisnya, Panglima Perang yang merebut keris Pandu Sukma dari tangan Jayakusuma, juga menemui ajalnya tidak lama kemudian, ditikam oleh keris itu sendiri yang tiba-tiba bergerak seolah memiliki kehendak sendiri. Pemberontakan itu akhirnya menghancurkan seluruh kerajaan, meninggalkan keris Pandu Sukma sebagai pusaka terlarang yang penuh darah dan misteri. Meskipun telah mengetahui nasib tragis para pemilik sebelumnya, Wirya tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa semakin tertantang. Dalam pikirannya, keris itu tidak menyebabkan kematian para raja tersebut, mereka mati karena tidak cukup kuat untuk menahan kekuatannya. Wirya percaya bahwa dirinya berbeda. Ia yakin bahwa ia adalah orang yang ditakdirkan untuk menguasai keris Pandu Sukma dan memanfaatkan kekuatannya dengan bijak. Bagi Wirya, tragedi-tragedi masa lalu hanyalah bukti bahwa keris itu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian intensif, Wirya akhirnya berhasil mengumpulkan petunjuk terakhir yang membawanya ke lokasi di mana keris Pandu Sukma disimpan. Petunjuk-petunjuk ini tidak datang dengan mudah. Ia harus menyusuri naskah-naskah kuno yang hampir tak terbaca, melakukan perjalanan jauh ke desa-desa terpencil, dan bertemu dengan para tetua yang enggan berbagi pengetahuan mereka. Namun, satu naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno akhirnya menjadi kunci yang menuntunnya ke sebuah gua tersembunyi di pegunungan terpencil di Jawa Timur, sebuah tempat yang jarang dikunjungi manusia. Gua itu dikenal dalam legenda setempat sebagai Gua Sanggar Bumi, sebuah tempat yang dipercaya sebagai perbatasan antara dunia manusia dan alam gaib. Masyarakat setempat menganggap gua ini angker dan menghindarinya, karena mereka percaya bahwa makhluk-makhluk gaib menjaganya dengan ketat. Hanya sedikit yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Meskipun demikian, Wirya, dengan obsesinya yang sudah mencapai puncaknya, mengabaikan semua peringatan itu. Baginya, tempat ini adalah ujung dari semua pencariannya, tempat di mana keris Pandu Sukma yang legendaris disembunyikan. Dalam perjalanan menuju gua tersebut, Wirya menghadapi berbagai rintangan alam yang seakan-akan menguji tekadnya. Jalan menuju gua dipenuhi oleh hutan lebat yang hampir tidak bisa ditembus, jurang-jurang curam, dan kabut tebal yang mengaburkan pandangannya. Di tengah hutan itu, ia merasa seperti diawasi oleh mata tak terlihat, tetapi ia mengabaikan perasaan itu dan terus maju. Setibanya di mulut gua, aura mistis yang menyelimuti tempat itu langsung terasa. Angin yang bertiup dari dalam gua membawa aroma dupa dan kemenyan yang aneh, meski tak ada satupun manusia yang terlihat. Dinding gua dipenuhi oleh lukisan dan ukiran kuno, menggambarkan makhluk-makhluk gaib dan ritual-ritual kuno yang berhubungan dengan Nyi Blorong. Di bagian terdalam gua itulah, keris Pandu Sukma tersembunyi, dikelilingi oleh aura magis yang kuat. Setelah menemukan keris tersebut, Wirya merasa bahwa ia sangat dekat dengan tujuannya. Namun, ketika ia mendekat untuk mengambil keris itu, ia merasakan kekuatan yang luar biasa mendorongnya mundur. Segel Nyi Blorong yang mengelilingi keris itu terlalu kuat untuk dipecahkan dengan cara biasa. Wirya kemudian mengingat semua ilmu mistis yang pernah dipelajarinya. Dia mengeluarkan benda-benda keramat yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun, termasuk patung-patung kecil yang diberkati, kemenyan khusus, dan minyak-minyak sakral. Satu persatu, ia mulai melakukan ritual-ritual kuno yang diharapkan bisa melemahkan segel tersebut. Dia membakar kemenyan dengan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, mengoleskan minyak suci di sekitar segel, dan membacakan doa-doa untuk memohon izin dari para leluhur. Namun, semua upaya itu tidak membuahkan hasil. Segel itu tetap kokoh, seolah menertawakan usaha Wirya. Ia merasa putus asa, tetapi tidak mau menyerah.
Dalam keputusasaan itu, ia memutuskan untuk melakukan ritual yang lebih berbahaya, ritual pengorbanan. Wirya tahu bahwa segel Nyi Blorong hanya bisa dibuka dengan kekuatan yang sebanding, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan itu adalah dengan mengorbankan benda-benda keramat yang paling berharga dalam koleksinya. Dengan tekad bulat, Wirya mengeluarkan 3 benda keramat yang ia simpan dengan penuh kehati-hatian, sebuah jimat peninggalan Raja Mataram, sebutir mutiara yang diyakini berasal dari naga laut, dan sebuah kain kafan yang konon berasal dari seorang wali besar. Ia tahu bahwa mengorbankan benda-benda ini bisa berarti kehilangan perlindungan spiritualnya, tetapi obsesi untuk mendapatkan keris lebih kuat daripada rasa takutnya. Dalam ritual terakhirnya, ia membakar jimat, mutiara, dan kain kafan tersebut di hadapan keris, sambil membacakan mantra yang memanggil kekuatan-kekuatan gaib. Api dari pembakaran benda-benda keramat itu tiba-tiba berubah warna menjadi biru kehijauan, dan gua itu bergetar dengan kuat. Suara gemuruh terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dari dalam bumi. Perlahan-lahan, segel yang mengelilingi keris pandu sukma mulai retak. Cahaya biru keluar dari retakan tersebut, semakin lama semakin terang, hingga akhirnya segel itu hancur sepenuhnya. Setelah segel Nyi Blorong hancur dan keris pandu sukma akhirnya bebas, suasana di dalam gua berubah drastis. Cahaya biru yang keluar dari keris perlahan-lahan memudar, digantikan oleh kegelapan pekat yang melingkupi seluruh ruangan. Tiba-tiba, suara desis yang halus tapi menyeramkan mulai terdengar, seperti suara ular yang merayap di atas batu. Wirya, yang sebelumnya penuh euforia setelah membuka segel, kini merasakan bulu kuduknya meremang. Dari dalam kegelapan, sosok Nyi Blorong mulai muncul. Awalnya hanya berupa bayangan samar, namun perlahan-lahan tubuhnya menjadi lebih jelas. Wujudnya setengah wanita dan setengah ular, dengan kulit yang bersisik dan mata yang memancarkan cahaya merah. Aura mistis yang mengelilinginya begitu kuat hingga membuat udara di sekitar Wirya terasa berat dan menekan. Nyi Blorong melayang mendekati Wirya, gerakannya begitu halus dan anggun, namun dipenuhi dengan ancaman yang tak terucapkan. Manusia sombong, suara Nyi Blorong terdengar dingin dan tajam, menggema di dalam gua yang kini terasa semakin menyempit. Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersegel. Kekuatan yang kau cari dalam keris itu bukanlah sesuatu yang bisa kau kendalikan. Hanya kehancuran yang menantimu. Wirya yang awalnya merasa euforia, kini merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Namun, ambisinya membuatnya berusaha keras untuk tetap tegar. Aku tahu apa yang aku lakukan, jawabnya, meski suaranya terdengar gemetar. Keris ini milikku sekarang, dan aku akan menggunakan kekuatannya untuk mencapai apa yang tidak bisa dicapai manusia biasa. Nyi Blorong menyipitkan matanya, memancarkan sinar merah yang menyala-nyala. Kau tidak mengerti, manusia. Keris pandu sukma adalah pusaka yang terlahir dari kegelapan. Setiap pemiliknya terikat pada takdir yang kelam, dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat melawan kutukannya. Raja-raja yang pernah memilikinya, mereka semua jatuh dalam kegilaan dan kematian yang mengenaskan. Ia melingkari Wirya, membisikkan ancaman dengan suara yang terdengar seperti racun, harga untuk memiliki kekuatan ini adalah jiwamu sendiri. Setiap kali kau menggunakan keris ini, kau akan semakin kehilangan dirimu, hingga akhirnya hanya kegelapan yang tersisa dalam hatimu. Kau akan menjadi alat bagi kekuatan gaib yang mengerikan, bukan tuannya. Wirya tetap bergeming meskipun wajahnya memucat. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang tak bisa ia hilangkan. Aku tidak takut, katanya setengah membela diri. Aku sudah mengorbankan terlalu banyak untuk mundur sekarang. Jika harga yang harus dibayar adalah jiwaku, maka biarlah begitu. Nyi Blorong tersenyum dingin, melihat keberanian Wirya sebagai kebodohan yang fatal. Jika itu pilihanmu, maka bersiaplah. Karena mulai saat ini, nasibmu bukan lagi milikmu sendiri. Kau telah mengikat dirimu pada kekuatan yang tak terkendali. Setiap langkah yang kau ambil akan membawa kehancuran, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk mereka yang ada di sekitarmu. Dengan kata-kata itu, Nyi Blorong mulai menghilang kembali ke dalam kegelapan, tetapi auranya tetap terasa menekan. Ingatlah, manusia, katanya sebagai peringatan terakhir, ketika kau merasa bahwa dunia ini berada di bawah kakimu, itulah saatnya kau akan jatuh paling dalam. Kegelapan yang ada dalam keris ini akan menelanmu seluruhnya. Saat Nyi Blorong menghilang, gua kembali tenang,
namun tidak seperti sebelumnya. Keheningan yang kini menyelimuti tempat itu terasa lebih berat, lebih mencekam. Wirya berdiri di sana, memegang keris yang berkilauan dalam kegelapan, tetapi kini ia tidak lagi merasa euforia. Kata-kata Nyi Blorong terus terngiang di telinganya, seperti bel yang tak berhenti berdering, memperingatkannya akan bahaya yang telah ia lepaskan ke dunia ini. Setelah segel Nyi Blorong terbuka dan keris Pandu Sukma terbebas, Wirya merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Keris itu, yang semula tampak biasa saja meski berusia ribuan tahun, kini memancarkan aura hitam pekat yang berputar-putar di sekelilingnya. Wirya merasakan hawa panas yang menyengat dari bilah keris itu, namun anehnya, ia tidak mundur. Sebaliknya, perasaan kekuatan dan kekuasaan yang membara dalam dirinya justru membuatnya semakin bernafsu untuk menguasai dan memanfaatkan keris tersebut. Kekuatan gelap dari keris itu mulai menyatu dengan tubuh dan jiwa Wirya. Setiap kali ia memegang keris tersebut, bayangan keagungan dan kekuasaan memenuhi pikirannya. Ia membayangkan dirinya menjadi penguasa yang tak terkalahkan, memerintah dunia dengan tangan besi, dan mendapatkan segala keinginannya. Tetapi bersama dengan kekuatan itu, muncul juga rasa haus yang tak terpuaskan, bukan hanya haus akan kekuasaan, tetapi juga darah. Awalnya, Wirya merasakan gejolak aneh di dalam dirinya, dorongan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tak terbayangkan. Ia mulai melihat orang-orang di sekitarnya bukan sebagai sesama manusia, tetapi sebagai alat yang bisa ia manfaatkan atau korbankan untuk mencapai tujuannya. Ia semakin sering terlibat dalam ritual-ritual aneh, mencari kekuatan tambahan dari entitas-entitas gelap yang kini tampaknya tertarik pada kekuatan keris tersebut. Suatu malam, saat sedang merenung di kamarnya yang gelap, keris Pandu Sukma di tangannya tiba-tiba berdenyut dengan kuat, seolah memiliki kehidupan sendiri. Suara-suara berbisik mulai terdengar di kepalanya, memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang keji. Suara itu membujuknya, memikatnya dengan janji-janji kekuatan yang lebih besar jika ia bersedia melakukan satu hal sederhana, mengorbankan nyawa manusia. Awalnya, Wirya berusaha melawan dorongan tersebut. Namun, semakin ia mencoba menolaknya, semakin kuat bisikan itu mempengaruhi pikirannya. Setiap malam, suara-suara itu semakin jelas, menggoda dan mendesak, hingga akhirnya ia tak bisa lagi menahan diri. Obsesi dan ambisi yang telah lama membara dalam dirinya kini berubah menjadi obsesi yang mematikan. Tanpa sadar, ia mulai merencanakan tindakan keji, mengorbankan seseorang untuk memperkuat ikatan dirinya dengan keris. Korban pertamanya adalah seorang pembantu rumah tangga yang setia. Suatu malam, dalam keadaan setengah sadar namun sepenuhnya didominasi oleh keris, Wirya menyeret wanita malang itu ke sebuah ruangan rahasia di rumahnya. Dengan tangan gemetar dan mata yang dipenuhi kegilaan, ia menancapkan keris Pandu Sukma ke jantung wanita itu, merasakan darah hangat yang mengalir di tangannya. Namun, alih-alih merasa jijik atau menyesal, Wirya merasakan kepuasan yang mendalam. Kekuatan dari keris itu semakin mengalir deras ke dalam dirinya, memenuhi setiap serat tubuhnya dengan energi yang tak terbayangkan. Setelah pengorbanan itu, Wirya semakin tenggelam dalam kegilaannya. Keris Pandu Sukma benar-benar telah mengambil alih pikirannya. Ia menjadi lebih dingin, kejam, dan tak kenal ampun. Ia mulai melihat semua orang di sekitarnya sebagai pion yang bisa ia korbankan untuk kekuatan yang lebih besar. Dorongan untuk melakukan pengorbanan terus meningkat, dan setiap kali ia melakukannya, keris itu semakin bersinar dengan kilau gelap yang menakutkan. Wirya tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat sosok yang semakin asing, mata yang dulu bersinar dengan kecerdasan kini dipenuhi dengan kegelapan yang mendalam. Wajahnya tampak layu dan menyeramkan, seolah-olah jiwanya perlahan-lahan terkuras oleh kekuatan gelap keris tersebut. Orang-orang yang dulu dekat dengannya mulai menjauh, merasakan perubahan mengerikan dalam diri Wirya. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya, kekuatan dari keris telah menguasainya sepenuhnya. Semakin hari, Wirya semakin terjerumus dalam kegilaan. Ia mulai memperluas pencariannya untuk korban berikutnya, mencari mereka yang dianggapnya layak untuk dikorbankan demi kekuatan yang lebih besar. Tanpa disadari, ia telah kehilangan kendali atas hidupnya. Keris Pandu Sukma, yang dulunya ia anggap sebagai kunci menuju kekuasaan tak terbatas, kini telah menjadi kutukan yang menghancurkan segala hal yang pernah ia pedulikan.
Setelah beberapa waktu tenggelam dalam kekuasaan yang diberikan oleh keris Pandu Sukma, Wirya mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Meskipun ia telah mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan, setiap langkah yang diambilnya semakin berat, seolah-olah seluruh dunia bersekongkol untuk menghentikannya. Suara-suara berbisik dalam kegelapan, dan bayangan-bayangan aneh mulai menghantuinya, mengikuti setiap gerak-geriknya. Pada suatu malam yang mencekam, di tengah ritual pengorbanan yang lain, Nyi Blorong muncul kembali. Sosoknya yang megah dan penuh wibawa berdiri di hadapan Wirya, memandangnya dengan tatapan dingin yang penuh peringatan. Kali ini, auranya lebih mengerikan, dan tatapan matanya membawa beban ribuan tahun kegelapan dan penderitaan. Wirya, Nyi Blorong berbisik, suaranya bergema di seluruh ruangan, kamu telah membangunkan kekuatan yang tak dapat kamu kendalikan. Keris Pandu Sukma bukanlah alat yang bisa kamu perintah sesuka hatimu. Setiap pemilik sebelumnya yang mencoba menguasainya, telah berakhir dalam penderitaan yang tak terkatakan. Kamu telah membuka pintu menuju kehancuranmu sendiri. Wirya, yang merasa tak terkalahkan, tersenyum mengejek, menganggap peringatan Nyi Blorong sebagai upaya untuk menakut-nakutinya. Kekuatan ini adalah milikku sekarang, jawabnya dengan sombong. Aku yang menguasai keris ini, dan dengan itu, dunia akan tunduk di bawah kekuasaanku. Nyi Blorong mendekat, dan meskipun wajahnya tetap tenang, ada kesedihan mendalam dalam suaranya saat ia berbicara lagi. Kekuatan yang kamu miliki sekarang bukanlah berkah, tapi kutukan. Setiap nyawa yang telah kamu korbankan, setiap tetes darah yang telah kamu tumpahkan, hanya akan semakin mendekatkanmu pada akhir yang tragis. Kamu akan kehilangan segalanya, termasuk dirimu sendiri. Dengan kata-kata terakhir itu, Nyi Blorong memudar ke dalam kegelapan, meninggalkan Wirya sendirian di dalam ruangan yang kini dipenuhi oleh rasa dingin yang menusuk. Namun, rasa haus akan kekuasaan telah membutakan Wirya sepenuhnya. Ia menolak untuk mempercayai peringatan itu, yakin bahwa ia dapat mengendalikan kekuatan gelap yang bersemayam dalam keris tersebut. Seiring berjalannya waktu, peringatan Nyi Blorong mulai terwujud. Kekuatan yang Wirya anggap sebagai sumber kekuasaannya berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Setiap malam, ia mulai dihantui oleh roh-roh dari orang-orang yang telah ia korbankan. Wajah mereka yang pucat dan penuh penderitaan muncul dalam mimpi-mimpinya, menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Tidak hanya itu, tubuh Wirya juga mulai merasakan dampak dari kutukan keris. Tubuhnya semakin lemah, kulitnya tampak layu dan kehilangan warna. Suara-suara dalam kepalanya semakin keras, menuntut lebih banyak darah, lebih banyak nyawa untuk memuaskan keris Pandu Sukma. Kegilaannya semakin mendalam, dan ia mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Kehidupan pribadi Wirya juga hancur. Keluarganya, yang pernah mencintainya, kini menjauh, takut dengan perubahan mengerikan yang terjadi pada dirinya. Ia menjadi semakin terisolasi, hidup dalam kegelapan dan keputusasaan yang ia ciptakan sendiri. Dalam keputusasaannya untuk mempertahankan kekuatannya, Wirya bahkan mencoba melakukan pengorbanan terhadap anggota keluarganya sendiri, namun upaya itu justru membawa kehancuran yang lebih besar. Pada akhirnya, keris Pandu Sukma mengklaim harga tertinggi, nyawa Wirya sendiri. Dalam sebuah ritual terakhir yang penuh dengan kegilaan, Wirya, yang kini sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan gelap keris, mengambil keris tersebut dan menusukkannya ke jantungnya sendiri. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia merasakan kengerian yang tak terbayangkan, seolah-olah jiwanya dihisap ke dalam bilah keris yang kini menjadi penjaranya yang abadi. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan dengan itu, roh-roh yang terperangkap dalam keris Pandu Sukma akhirnya dibebaskan, meninggalkan ruangan dengan tangisan kesedihan yang menakutkan. Namun, nasib Wirya telah tertutup. Jiwanya terperangkap selamanya di dalam keris yang kini kembali tersegel oleh Nyi Blorong, menunggu korban berikutnya yang akan terjebak dalam kutukan yang sama. Setelah tubuh Wirya yang tak bernyawa jatuh ke tanah, suasana gua tiba-tiba berubah menjadi sangat sunyi. Energi gelap yang sebelumnya memenuhi ruangan mulai mereda, digantikan oleh aura dingin dan menakutkan. Keris Pandu Sukma, yang terletak di sebelah tubuh Wirya, tampak berkilauan, seolah-olah baru saja meminum darah segar. Cahaya redup yang memancar dari bilahnya mulai meredup, menyiratkan bahwa kekuatan gelap di dalamnya telah puas untuk saat ini. Namun, gua itu tidak akan membiarkan kutukan ini terlepas ke dunia luar lagi.
Dinding-dinding gua yang sebelumnya retak mulai berguncang, dan perlahan, batu-batu besar mulai bergulir menutup jalan masuk. Suara gemuruh batu yang bergerak menggema di seluruh gua, dan dalam beberapa saat, pintu masuk gua sepenuhnya tertutup. Tempat yang pernah menjadi sarang energi mistis kini terkunci rapat, tersembunyi dari mata dunia, menjaga keris pusaka yang terkutuk tetap tersegel untuk waktu yang tak terhingga. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, sosok Nyi Blorong muncul kembali, kali ini dengan aura yang penuh dengan kewibawaan dan kesedihan. Ia memandang keris Pandu Sukma yang kini kembali tersegel, menyaksikan bagaimana makhluk fana yang tak pernah belajar dari kesalahan terus berulang kali jatuh dalam jebakan kekuasaan dan kerakusan. Nyi Blorong mendekati keris tersebut, melambaikan tangan perlahan, mengunci kekuatannya dengan segel yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya lembut memancar dari tangannya, menyelimuti keris itu, dan seketika itu juga, bila keris kembali tenang, seolah-olah tertidur dalam istirahat abadi. Kekuatan yang terkandung di dalamnya, meskipun masih kuat, kini tersegel dengan rapat, menunggu untuk dibangkitkan lagi oleh jiwa-jiwa yang bodoh dan tamak. Setelah memastikan segel tersebut kuat, Nyi Blorong menarik napas panjang, dan dengan tatapan penuh penyesalan, ia memandang sekeliling gua yang kini tertutup. Kerakusan manusia selalu membawa kehancuran, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya penuh dengan kebijaksanaan yang berasal dari ribuan tahun pengalaman. Mereka yang mencari kekuasaan tanpa batas akan selalu menemukan akhir yang tragis.